Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bayu Jana Aji, asal TMK 24 dengan NIM 2414344. Di sini saya akan mempresentasikan mini skripsi yang berjudul Perancangan Ulang Pompa Sentrifugal dengan kapasitas 287,15 meter kubik per jam di unit full oil kompleksi PT Pertamina Persero RU4 Cilacap. Langsung saja ke bab pertama, yaitu ada di latar belakang. Nah, di latar belakang ini, pompa sentrifugal berperan penting dalam distribusi fluida di industri migas. Yang kedua, pompa kapasitas 287,15 meter kubik per jam di unit VOC 1 menunjukkan penurunan performa. Kemudian yang ketiga, efisiensi menurun, terjadi kebocoran dan tidak sesuai kebutuhan proses. Perlu dilakukan perancangan ulang untuk meningkatkan kinerja dan dengan keandalan. Kemudian ada rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ini ada 5. Yang pertama, bagaimana kondisi pompa existing. Yang kedua, parameter apa yang digunakan dalam redesign. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses perancangan ulang yang dilakukan. Kemudian yang keempat, seberapa besar peningkatan performa yang diperoleh. Dan yang terakhir, apa dampak redesign terhadap operasi dan efisiensi. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, menganalisis kondisi pompa existing. Jadi kita kayak menganalisis langsung pompa yang ada di lapangan. Terus yang kedua, menentukan spesifikasi rancangan pompa baru. Yang ketiga, menghitung ulang poros pasak dan piring. Dan yang keempat, menghasilkan desain pompa yang lebih efisien dan andal. Nah, kemudian ada batasan masalah. Fokus pada pompa kapasitas 287,15 meter kubik per jam. Jadi fokus kita tuh tidak kemana-mana, jadi tetap di satu titik, yaitu kepada pompa kapasitas 287,15 meter kubik per jam. Kemudian yang kedua, fluidanya adalah air bersih dan suhunya 25 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, perhitungan berdasarkan metode manual dan standar ASME atau API. Yang keempat, tidak membahas biaya dan proses fabrikasi. Kemudian di sini ada pompa dan klasifikasinya. Di sini pompa adalah mesin pemindah fluida. Klasifikasi utamanya ada 2, yaitu positive displacement pump sama dynamic pump. Kemudian yang ketiga, pompa sentrifugal termasuk jenis dynamic pump. Di sini ada diagram alur perancangan poros. Berawal dari start, lanjut ke daya yang ditransmisikan FKW putaran poros RPM, 2 faktor koreksi F, 3 daya rencana PKW. Nah, di sini ada alur perancangan poros. Nah, bisa dilihat seperti ini alur perancangan poros. Berawal dari start sampai selesai. Kemudian ini ada alur perancangan pasak. Dan kemudian ini adalah alur perancangan piring. Nah, masuk ke data yang diketahui. Spesifikasi pompa yang saya pakai buat mini skripsi ini adalah tipe single stage, headnya 55 meter, kapasitasnya 21,36 meter kubik per hours, speednya 3000 rpm, fluidanya clean water,
temperaturnya adalah 25 derajat. Berat jenis fluidanya 997 kg per meter kubik. Daya penggeraknya 3192 kW. Berat impellernya 1000,601 kg. Dan material yang dipakai buat penelitian miniskripsi ini adalah impeller dengan cast iron ASTM A48 kelas 30, poros ASTM A216, pasak ASTM A216. Nah, hasil desain poros menunjukkan bahwa diameter poros yang dibutuhkan adalah sebesar 38 mm. Nilai diameter ini diperoleh melalui proses analisis kekuatan poros yang meliputi pembebanan momen letur, momen puntir, serta verifikasi terhadap kecepatan kritis. Dari hasil evaluasi material, poros dirancang menggunakan material ASTM A276-98B tipe 420 yang memiliki kekuatan mekanik tinggi dan ketahanan yang baik terhadap keausan maupun korosi ringan. Dengan kombinasi diameter dan material tersebut, poros dinyatakan memenuhi persyaratan desain, aman terhadap beban kerja, serta sesuai untuk digunakan pada sistem transmisi yang direncanakan. Kemudian ini ada hasil desain pasak. Data final yang saya peroleh dalam perhitungan untuk desain pasak adalah ukuran pasak B kali H sama dengan 8 kali 7 mm. Panjang pasak sama dengan 25 meter. Bahan pasak menggunakan ASTM A216. Kemudian hasil pemilihan bearing. Dari hasil pemilihan bearing yang saya lakukan di miniskripsi kemarin, persamaan didapatkan nilai rating life bearing untuk inboard bearing sebesar 40.326 jam operasi. Itu kira-kira kurang lebih 5 tahun. Mengacu pada standar rating life SKF, masa pakai bearing untuk pompa berada pada kisaran 40.000 hingga 50.000 jam operasi. Dapat disimpulkan layak dan sesuai untuk digunakan. Nah, kita sudah masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan proses perancangan ulang pompa sentrifugal berkapasitas 287,15 meter kubik per jam di unit fuel oil kompleks 1, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pompa existing mengalami penurunan performa, ditandai dengan efisiensi yang menurun serta indikasi kebocoran yang dapat mengganggu proses operasional. Yang kedua, melalui analisis kondisi awal dan pengumpulan parameter desain, dilakukan perhitungan pada poros pasak dan bearing sesuai dengan standar ASME dan API. Yang ketiga, hasil perancangan ulang menunjukkan peningkatan keandalan efisiensi karena komponen-komponen utamanya telah disesuaikan kembali dengan kebutuhan beban kerja aktual. Pemilihan dimensi poros, pasak, dan jenis bearing yang tepat menghasilkan desain pompa yang lebih stabil, aman, dan mampu mendukung operasi industri secara optimal. Dan yang terakhir atau yang kelima, secara keseluruhan, perancangan ulang ini memberikan solusi teknis yang memperbaiki performa pompa sehingga mendukung kelancaran distribusi fluida di lingkungan industri migas. Cukup sekian atas presentasi saya pada hari ini. Terima kasih buat Pak Susilo sebagai pembimbing dan Pak Bagus sebagai pembimbing yang kedua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.